peserta rapatnya. Peserta rapatnya itu ada namanya Ibu Lilis sebagai Finance Manager, ada Ibu Ade sebagai Supervisor, kemudian ada Ibu Santi sebagai staf di bagian properti. Yang tidak hadir adalah Pak Dodi, Operation Manager. Nah, boleh Ibu, Bapak, teman-teman boleh catat dulu nih, meeting partisipannya siapa aja. Sebentar. Maaf. Nah, ini meeting partisipannya. Meeting partisipannya ada 3 orang yang hadir, 1 orang yang tidak bisa hadir. Nah, boleh dicatat dulu ya. Sudah ya? Belum. Nah, skenario-nya seperti ini. Sudah? Belum? Belum ada. Belum ada apanya, Bu Alis? Tadi Mbak mau ngasih skrip? Baru peserta meetingnya ya, Bu Alis. Tadi Bu Lilis, Bu Ade, satu lagi? Ibu Santi. Oh iya. Ya, yang ini Bu Alis. Oh iya iya. Oke, next. Skenarionya, jadi ini adalah finance meeting. Dilaksanakan hari ini, tanggal 10 Oktober 2020, waktunya pukul 9.15 sampai 9.45. Topiknya mengenai kelancaran penggantian air minum galon. Agendanya adalah pergantian merek air minum kemasan galon, dan yang nomor 2, maaf itu harusnya nomor 2, teknis penukaran dispenser dan botol galon. Silakan dicatat dulu ya. Ini pura-puraan aja ya, pura-puraan kita sedang meeting. Boleh dicatat atau di screenshot mungkin bagi yang menggunakan laptop maupun HP juga bisa rasanya screenshot ya. Sudah ya? Oke. Next. Kita masuk ke agenda. Agenda nomor 1 tadi, penggantian kemasan ya, penggantian kemasan. Nah, ini adalah skenario atau pembicaraan pura-puraan kita ya sekarang ini. Pura-puraannya ini lagi ada diskusi di dalam meeting ini. Nah, Ibu sama Bapak peserta webinar hari ini boleh dibaca agenda 1 ini, kemudian nanti boleh dimasukkan ke template-nya. Ke template tadi yang sudah di-share tadi. Mungkin ini kasih waktu baca 1-2 menit begitu atau di screenshot juga. Bu Ami? Ya. Ini kita mau simulasikan ya. Jadi Ya. Dari pemaparan ini, materi yang ditampilkan oleh Bu Ami ini kita akan tuangkan ke dalam format atau form yang tadi sudah diberikan contoh. Betul. Template tadi ya. Iya. Oke ya. Nah, kalau berdasarkan
template yang tadi, ini mohon maaf ada gangguan sedikit. Bisa lihat di template yang tadi ya. Nah ini. Kalau misalnya kita bicara masalah objektifnya, maka apa yang ditulis di sini? Kira-kira apa yang ditulis di sini? Boleh dibantu, silakan yang mau kita interaksi aja ya. Kita interaksi aja bagi peserta yang sudah mendapatkan cerita tadi, skenarionya. Nah, ada yang mau mengisi ini nggak? Mengisi template ini. Kemasan ya Mbak ya? Kenapa Bu Elis? Objektifnya penggantian kemasan? Iya. Bukan. Penggantian kemasan, penggantian air galon. Galon ke gelas ya? Penggantian air galon ya. Dari botol ke gelas? Bukan Bu Elis. Oh. Nanti bisa dibaca di skenarionya. Ya. Terima kasih. Mbak Ami, saya mencoba untuk mengisi pertanyaan. Boleh, silakan. Ya, baik, saya perkenalkan, saya dengan Ella Julaiha dari ASM Arianti. Untuk objektifnya itu adalah kelancaran penggantian air minum galon. Ya. Mungkin ya, seperti itu. Kalibainya finance marketing gitu. Date-nya tanggal 10 bulan Oktober 2020. Times-nya ini adalah 09.15 sampai 9.45. Lokasinya itu adalah di finance meeting. Unit for last meeting-nya 9.45. Location-nya di mana tadi Bu? Di keuangan, my finance. Di finance. Ya, mohon maaf salah, meeting room. Oke. Meeting Ya. room. Nomor 1 ya Bu. Ya. Tadi tanggalnya tanggal berapa Ibu? Oktober 2020. Betul. Terus yang penyelenggara rapatnya siapa Bu? Finance marketing. Finance meeting. Finance manager ya Bu? Ya, finance manager. Ya, jadi ini adalah person atau orang yang menyelenggarakan meeting. Jadi finance manajernya ingin kumpul gitu, ingin rapat. Ya, baik sekali Bu Eli. Baik. Nah, agenda satunya apa Bu? Tadi itu tentang penggantian merek air minum kemasan galon, air minum kemasan galon. Terus yang kedua itu teknis penukaran dispenser kalau nggak salah. Teknis penukaran dispenser. Penukaran dispenser ya. Terus dispenser dan botol ya Bu? Iya, botol. Kalau nggak salah cuma 2 tadi itu. Terus apa ya? Yang hadirnya? Yang hadirnya finance manajernya Ibu Lilis. Terus apa ya? Supervisornya Ibu Ade. Terus yang ketiga itu
Santi teh apa ya, sebagai apa? Saya lupa jabatannya Santi. Ya. Yang tidak hadirnya, yang absennya itu Pak Dodi. Oh iya, properti. Iya, Pak Dodi betul. ya. Yang absennya Pak Dodi. Operation Manager. Nah, betul sekali Bu Eli. Ya. Jadi sudah bisa mengisi template-template ini. Jadi pada saat meeting, Ibu tinggal, atau sebelum meeting, Ibu sudah bisa mengisi ini. Begitu ya Bu Eli ya? Iya, Baik. betul Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Nanti, untuk hasil meetingnya, boleh, tadi Bu Ella ya, Bu Ella Juleha ya? Bu Ami? Ya? Mohon maaf, Ya, betul, waktunya 10 Ibu menit Ella lagi, Juleha. Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ella Juleha. Iya, terima kasih. Baik. Nah, baik ya, jadi selanjutnya kita sebentar. Baik. Nah, kemudian yang belum dijelaskan atau tadi pada saat kita membaca skenario, jadi hasil meetingnya apa? Ya, maaf ini sebentar, ini nggak mau maju. Bentar Bu Santi. Oke. Nah, ini tadi ya yang sudah disampaikan. Kira-kira hasil meetingnya adalah seperti ini. Jadi, kita mengikuti format keep it simple tadi, maka notes-nya di sini perlu atau cukup kita sampaikan air minum galon akan diganti dengan merek yang baru, Aquana, per kapan, harganya berapa, jadi kita bisa saving berapa. Kemudian key decision-nya apa? Diputuskan untuk melakukan inventory mesin dispenser dan botol galon di semua divisi. Action-nya apa? Ya, jadwal inventory-nya tanggal 12 ini akan dilakukan tanggal 12 oleh Ibu Santi bersama seluruh divisi. Nah, ini kurang lebih minutes yang kita buat. Next, untuk finalize the minutes. Untuk finalize the minutes, yang pertama, dilengkapkan notes-nya itu. Jadi, tadi seperti di awal, kan ada problem yang, ya udah catat aja dulu semuanya gitu kan, nanti tinggal di-review kembali. Nah ini, jadi dikomplitkan notes-nya, kalau misalnya kurang jelas, do clarification dengan pimpinannya kah, atau dengan PIC yang memang membidangi untuk topik dari pembahasan meetingnya. Kemudian, proofread, check and recheck, dicek kembali, udah benar belum ya, apa yang kita sampaikan itu, ada typo-nya enggak? Kemudian mungkin penamaannya udah bener apa enggak. Jangan nanti misalnya Ibu Santi ditulisnya ya, Santi Septiana jadi Santi apa misalnya gitu. Atau mungkin jabatannya jadi berbeda misalnya. Nah ini proofread, check and recheck. Kemudian submit ke pimpinan meeting untuk mendapatkan konfirmasi. Apakah sudah benar atau belum? Mungkin menurut beliau, ini bukan begini, ini salah, ini sebetulnya tidak sesuai. Harusnya keputusannya adalah X misalnya. Nah, nanti hasilnya, maksud saya, pada saat kita menyampaikan, kan mungkin ada revisi. Nah, revisinya itu, yang mungkin udah dicoret, itu jangan dibuang, biarkan aja dulu, tetap kita pegang, sehingga nanti jika sesudah
meeting atau sesudah itu didistribusikan, kita bisa lihat kembali kalau memang masih ada yang belum lengkap atau tidak sesuai, ya. Nah, pada saat tahapan ketiga ini, kalau memang sudah confirm, ya ditandatangani. Kemudian didistribusikan share minutes-nya, kalau bisa send it as soon as possible. Jadi jangan meetingnya sekarang, baru dikirimnya 1 bulan kemudian. Itu orang juga udah lupa apa yang sudah dibahas gitu. Dan kalaupun ada action plan, berarti tidak bisa mencapai target. Kalau action plan-nya targetnya 1 minggu sesudah rapat, ini minusnya aja baru keluar 1 bulan. Berarti tidak cocok. Harus dikirim as soon as possible. Yang terakhir, menyimpan minus itu dengan baik untuk future reference. Kalau misalnya ke depan masih butuh, atau untuk pembuatan minutes meeting. Law-nya itu apa? Yaitu listen, mendengarkan atau fokus dengan perhatian. Listening assertively gitu ya. Jadi kita penuh perhatian apa yang disampaikan di meeting. Mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga kita paham apa yang sedang dibicarakan. Kemudian juga analyze, menganalisa apa yang sedang diperbincangkan, itu tadi memilah dan memilih, kemudian temukan clue-nya apa. Jadi itu yang kita tuliskan. Yang terakhir, write. Jadi tidak perlu semua pembicaraan itu ditulis kata per kata, tetapi tulis yang memang benar-benar diperlukan, atau summary of discussion-nya, atau summary decision-nya apa, gitu. Ya. Jadi, juga termasuk action plan, who is responsible, dan deadline-nya kapan. Nah, jadi ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, Bu Santi? 1-2 menit? Silakan, Bu Ami. Ya. Lanjut nanti dengan pertanyaannya Bu Ami. Iya. Saya ingin mengundang Listia. Beberapa waktu lalu pernah mengikuti kongres dan mewakili ISI ditugaskan sebagai note tulis. Nah, saya ingin Listia coba sharing testimoni nih. Apa sih yang dirasakan kalau jadi note tulis untuk kegiatan yang cukup besar, dan artinya kita juga nggak kenal orangnya siapa, pesertanya siapa, mungkin yang dibicarakan juga mengenai apa gitu. Bukan hal yang biasa. Nah, boleh saya undang Listia, ada? Hai, Bu Ami. Halo, Listia. Halo. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Makasih Bu Ami. Rasanya tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Pernah mengikuti kongres IATOP di Bandung ya? Nah, gimana coba ceritakan pada saat itu jadi seorang note tulis mewakili ISI, waktu itu diwakili oleh 3 orang ya kalau nggak salah. Iya, betul. Timnya salah satu. Iya. Totalnya 4 orang ya. Iya. Salah satunya Listia ya. Baik. Boleh sharing? Ya, baik. Silakan. Baik Bu Ami, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya. Salam isi Jabar ya, senang sekali. Libur ya di Sabtu itu dengan tetap produktif gitu ya. Baik. Untuk sharingnya, untuk saya pribadi, pengalaman menjadi note tulis itu sangat-sangat luar biasa. Ya, buktinya sampai sekarang saya masih simpan nih name tag-nya Bu Ami. Wah. Masih ada nama sayanya. Ya, jadi memang saat
menjadi no tulis itu pertama hal yang sangat dicirikan oleh sekretaris yaitu kecepatan mengetik ya. Itu jadi mengetik cepat itu ternyata 200 fpm itu sangat belum cukup. Ya, masih harus terus ditambah lagi speednya. Nah, ternyata bukan cuma cepat, tapi kita juga harus akurat. Karena ketikan kita itu langsung ada di layar. Ya kebayang kalau misalnya ngetiknya banyak typo ya, malu juga gitu kan. Apalagi membawa citra Ikatan Sekretaris Jawa Barat, masa sih ngetiknya udah lambat, terus misalnya banyak yang salah gitu kan, orangnya udah bilang sampai mana, udah ngomong apa, kita masih ngetik di mana gitu. Karena biasanya waktu itu kebetulan lagi ada sedikit noise ya pada saat acara, mikrofonnya itu kayak agak-agak mendengung gitu. Jadi pesertanya itu fokusnya malah lihat tulisan kita gitu. Jadi nggak jelas orang yang ngomongnya seperti apa. Nah, jadi dengan ngetik kecepatan, tetap pada saat kita menjadi no tulis di acara besar, itu kami juga sambil belajar ya Bu Ami, ternyata ada dua jenis. Pertama, yang ditulis itu semuanya dari A sampai Z. Yang ngomongnya tulis semua. Ada satu lagi yang memang menulis hanya intisarinya saja. Tadi yang dijelaskan Bu Ami, betul sekali itu semuanya kita pakai. Format tadi itu benar-benar dipakai. Kita bagian kita membuat hasil no tulis yang ditulis dari A sampai Z. Kemudian hasil no tulis dengan intisari rapatnya saja. Jangan pada saat itu. Jadi sangat apa ya, koordinasi gitu. Selain skill kecepatan, kita juga benar kata Bu Ami harus meningkatkan critical thinking-nya. Orang lain tuh ngomong apa sih sebenarnya, takutnya memang yang ada kita tulis itu salah arti gitu, salah paham. Nah, seperti itu. Kemudian dari no tulis ini sendiri kita jadi tahu bahwa skill dari seorang sekretaris itu tidak hanya di kantor aja gitu, tapi kita juga bisa membantu untuk acara-acara besar seperti ini. Apalagi kabar baiknya, no tulis ini sangat-sangat diperlukan di berbagai conference, terutama conference kenegaraan gitu. Jadi skillnya bakal lebih nambah lagi, tentunya juga paymentnya profesional ya, nambah lagi. Seperti itu Bu Ami. Satu lagi adalah suatu kepuasan tersendiri ketika hasil kerja kita itu menjadi bahan acuan gitu, hasil rapat sebuah organisasi besar, kemudian tulisan kita tuh menjadi histori sejarah untuk mereka gitu. Nah itu kayak kepuasan tersendiri, ngasih solusi dan lain hal sebagainya. Seperti itu Bu Ami mungkin sharingnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Listia. Benar sekali ya, jadi bagus sekali. Waktu itu memang suatu kegiatan yang luar biasa dan teman-teman juga sangat antusias dan hasilnya juga luar biasa buat baik buat isi maupun bagi peserta kongres pada saat itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan sekali lagi bahwa untuk membuat suatu notula in smart way tadi gitu ya. Jadi kita memang perlu preparation. Salah satunya itu adalah pembuatan template, mengetahui apa yang akan didiskusikan. Kemudian betul bahwa perlu juga skill mengenai kecepatan mengetik. Karena di situ hasilnya langsung dibaca. Pada saat kongres itu hasilnya langsung dibaca, ditayangkan atau keluar di screen gitu ya. Kemudian juga perlu juga kemampuan untuk critical thinking, kemampuan untuk memilah dan memilih apa yang perlu dicatat ya. Nah, selanjutnya memang menjadi seorang notulis itu kita boleh bangga, artinya apa yang kita tulis itu adalah sebagai sumber atau patokan bagi para pimpinan untuk mengambil suatu keputusan atau juga menjadi history. Apa yang sudah kita buat, catatan kita itu menjadi history ya. Nah, itu boleh jadi berbangga hati dan betul yang disampaikan Listia bahwa
kabar gembiranya ini, notulis ini bisa menjadi satu profesi, karena sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan level nasional agak susah memang mencari notulis gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Santi. Boleh kita masuk ke QA. Ya. Saat ini namun masih aktif di kegiatan iklan sekretaris juga. Jadi ini suatu bank menurut Bu Ami tadi disampaikan bahwa asosiasi seperti isi peluang ada kesempatan untuk menerima. Baik, review. Jadi kalau membuat notulis ini adalah menghargai waktu ya, karena ini rapat itu nggak dibuang percuma karena adalah jam kerja. Jam kerja itu adalah menggunakan salary juga gitu kan ya. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang rumus 3W tadi jangan lupa. What, who, why, how, itu jangan sampai tertinggal. Kemudian pada saat membuat hasil akhir atau goals-nya kita notulen, itu kita jangan lupa mengklarifikasi, cek and recheck, kemudian konfirmasi kepada pimpinan sebelum didistribusi, dan jangan lupa di filing, karena ini harus semuanya menjadi rekaman untuk rekam jejak suatu kegiatan yang nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya. Di chat ada 3 penanya, Bu Ami, kemudian tadi Bu Utami dari Surabaya. Saya boleh bacakan Bu Ami ya, isinya ini yang pertama dari Pak Chang. Sesuai isinya ya Bu ya. Problem saya jadi notulis, saya tidak yakin hasilnya bagus, tetapi biasanya sangat detail, bahkan saya takut terlalu detail. Sebenarnya sedetail apa atau segeneral apa? Kalau terlalu general takut hilang esensinya, kalau terlalu detail takut jadi semacam catatan kuliah panjang kali lebar ya. Sama seperti yang dialami oleh Mbak dari Trans tadi ya, mungkin jadi nggak pede, jadi ini menuntut suatu kepercayaan tinggi banget ya. Silakan Bu Ami. Ya, terima kasih Pak Chang untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau pengalaman saya, kita lihat dulu minus ini untuk kebutuhannya apa sih ke depannya gitu ya. Kalau misalnya memang ke depannya merupakan satu apa ya, jadi itu panjang, tapi sometimes kita juga nggak perlu itu dibikin panjang. Contoh, kalau misalnya meeting-meeting yang untuk operation yang sehari-hari, yang rutin kita lakukan, sebenarnya itu bisa kita buat tidak perlu detail banget. Jadi apa yang topiknya apa, keputusannya apa, action plan-nya apa, PIC-nya siapa, cukup di situ. Tetapi misalnya jika meeting itu adalah satu kebutuhannya untuk apa ya, misalnya untuk macam pemilihan ketua atau meeting dengan komisaris yang hubungan jangka panjang untuk ke perusahaan, di mana dibutuhkan hal yang detail, itu juga bisa kita lakukan. Jadi menurut saya, tergantung kepada kebutuhan meetings itu seperti apa. Jadi bisa panjang, bisa pendek. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Chang. Jadi saya ingat zaman dulu juga pernah mencatat atau meresume risalah rapat untuk kegiatan renovasi. Ini panjang kali lebar juga nih, ketika yang rapat adalah orang-orang teknik yang istilahnya kadang kita nggak familiar. Kemudian mereka meeting seperti orang bicara, ngobrol gitu. Akhirnya kita juga mencatatnya juga seperti orang ngobrol, tapi hasil akhirnya harus diresume, poin-poinnya aja seperti yang tadi Bu Ami sampaikan ya. Oke, penanya berikutnya ada Ibu Dedeh Afifa
misalnya kita diminta menjadi notulis untuk mengantisipasi tingkat kesalahan dalam pencatatan, bisakah kita menggandeng teman untuk membantu mencatat jalannya rapat? Nih, pakai joki kali ya, atau pakai teman untuk backup. Silakan Bu Ami. Ya, sepanjang memang itu diizinkan oleh panitianya, saya rasa nggak masalah ya. Tapi tetap harus ada izin dulu. Nah, kalau untuk mengurangi takut tidak terbackup, maksudnya gini, takut ada yang terlewat, kita bisa gunakan fasilitas recording. Dengan recording itu, pada saat kita review, itu kan kita bisa malah lebih lengkap, karena itu udah hasil recordnya, begitu. Jadi saya rasa itu jawabannya ya, baik sekali pertanyaannya. Sepanjang boleh oleh kepanitiaannya, ya bisa. Tapi kalau di apa namanya, di perusahaan mau ada yang backup pada saat meeting ya bisa-bisa aja sih, bisa aja. Cuman kalau mau lebih lengkap bisa gunakan recording. Ya, betul sekali, bisa manfaatkan recording ya Bu. Ya. Mungkin kalau ini biasanya terjadi di sekretaris-sekretaris baru, biasanya pimpinan suka nggak langsung percaya ya, tapi beliau didampingin oleh seniornya di tandem, istilahnya mungkin ya, di tandem ini bisa kemungkinan terjadi dengan recording maupun dengan tandem dengan didampingi oleh senior. Kadang senior juga menjadi peserta rapat, itu sama-sama nyatet untuk membimbing si sekretaris baru ini atau sekretaris junior. Gitu Bu Ami mungkin ya? Iya, betul. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan atau sedikit apa ini ya? Bukan pertanyaan. Seorang note taker, penulis risalah harus mampu mengetik cepat dan akurat, fokus pada materi rapat. Haruskah selain smart juga berbakat? Bakat artinya harus dilatih terus supaya jam terbang menambah skillnya. Bagaimana pendapat Bu Ami? Ini dari Bu Tres Karyadi. Ya, tentu saja karena menulis notula ini memang satu keterampilan ya menurut saya. Dari skill teknisnya itu kan ada mengetik. Berarti kecepatannya tadi seperti Tia sampaikan harus terus ditingkatkan agar bisa mengetiknya cepat, tapi juga akurat. Nah, sehingga kalau dari pertanyaan yang disampaikan Bu Tres, benar bahwa kita harus latihan terus latihan. Kadang-kadang saya sendiri sampai dengan sekarang itu otomatis, meskipun saya bukan notulis, tapi kalau rapat-rapat itu tangannya udah otomatis nulis tuh Bu. Langsung aja bikin note gitu. Karena saya juga ingin melatih terus sebetulnya apa sih gitu yang disampaikan di rapat dan bagaimana nanti dijadikan satu notulanya itu seperti apa. Kadang-kadang saya juga, oh gitu ya, saya juga belajar dari yang lain, oh ternyata apa yang saya tulis itu sebetulnya kurang tepat. Jadi dengan terus berlatih, kita bisa terus meningkat keterampilan ataupun keahlian dalam membuat notula. Ya, terus berlatih Bu Ami ya. Walaupun bukan sebagai sekretaris, tapi tetap terus harus melatih untuk risalah. Meminat sometimes juga pimpinan juga butuh dari kita yang ikut hadir di dalam rapat tersebut ya mungkin Ibu Ami. Ya. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Utami dari Surabaya, Bu Ami. Mungkin tadi udah sempat Ibu bahas juga dalam materi dan pembahasan yang Pak Chang. Apabila rapat tersebut banyak yang bicara panjang gitu kan ya, jadi semacam TikTok, apakah memang dalam risalahnya pun juga kita bikin rapat yang TikTok gitu ya, saling question and answer gitu, semacam itu mungkin buat Bu Utami. Ya, bagaimana Bu Ami? Benar. Jadi kembali lagi tadi ke pertanyaan atau jawaban tadi ya yang Pak Chang, lihat dulu ke kebutuhan dari hasil minusnya itu seperti apa. Apakah memang suatu keputusan si Bapak Anu, Ibu Anu itu memang harus jadi dituliskan langsung, atau yang kita tulis sebetulnya bisa juga bahwa hasil keputusan akhirnya apa. Kan memang pada saat meeting itu kadang-kadang, oh enggak, menurut saya begini, maaf, kalau menurut pendapat saya begini misalnya, kan itu tektok-tektok. Nah, leader
biasanya akan menyampaikan bahwa oke, berarti kita putuskan ini aja ya. Nah, ininya ini yang kita tuliskan di dalam notula. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Utami dari ISI Surabaya. Kemudian kita masih ada waktu 3 menit lagi Bu Ami menuju ke 3:10. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nining. Apakah notula harus selesai saat rapat selesai? Ini kayak Bu Tia alami tadi ya, Mbak Tia alami pada saat kegiatan selesai harus ditandatangani, berarti kan target mereka notulanya harus sudah keluar pada saat itu juga. Benar. Ya, jadi memang benar. Kita lihat lagi ke kegiatannya lagi ya. Yang memang ideal adalah selesai meeting, maka minusnya udah bisa keluar. Itu yang terbaik karena yang didiskusikan itu kan masih fresh gitu buat para pesertanya pun. Jadi yang lebih baik itu adalah memang as soon as possible. Nah, seperti tadi disampaikan Tia, pada saat kongres itu harus langsung dikeluarkan hasilnya, karena pada saat kongres itu kan ada pemilihan ketua. Pemilihan ketua yang ditandatangani di depan di depan peserta kongres, disaksikan oleh peserta kongres misalnya. Nah, itu kan harus selesai pada saat itu. Jadi, apakah harus selesai langsung? Lebih baik. Tapi pun kalau tidak bisa selesai langsung, karena mungkin kita kalau butuh review atau klarifikasi lagi, nah jangan, kalau menurut saya sih jangan lebih dari lewat minggu ya, kalau menurut saya. Jadi 1-2 hari masih oke gitu, tapi jangan lewat minggu. Supaya ini masih fresh, masih, oh ya yang ada di minus itu, oh ya buat pesertanya tuh masih refresh-nya tuh masih gampang. Demikian Bu Santi. Ya, mungkin kalau boleh saya tambahin Bu, ini tergantung rapatnya juga ya. Kalau ada rapat harian, berarti kan besok sudah dengan risalah yang baru betul. Kan ya. Berarti betul. Ini harus sudah selesai. Biasanya si peserta-peserta rapat juga kadang nggak semuanya mereka catat dan kadang nggak semuanya bisa diserap apa yang pimpinan inginkan. Sedangkan kalau sekretaris biasanya nangkep apa yang Bapak pengen gitu ya. Akhirnya sekretaris ini ibaratnya buku berjalan atau catatan berjalan dari pimpinan, ya suka dimintain bocoran. Jadi hari itu juga atau bila perlu di dalam jam itu pun juga harus segera keluar karena sebagai checklist untuk teman-teman yang lain sesama peserta. Itu tambahannya mungkin ya. Ya, betul, betul sekali. Ngebut Bu Nining. Ya, ini dari Ibu Nining lagi ya. Bolehkah hasil notula dikoreksi terlebih dahulu dan siapa yang melakukan koreksi? Tadi ini sepertinya sudah disampaikan di materi ya. Bu Ami mau disinggung lagi. Udah terjawab mungkin ya Bu Nining, tadi silakan dilakukan untuk konfirmasi kepada pimpinan sebelum didistribusi dan di filing. Ibu Sulistianti alumni SASMTB. Selamat siang, saya Sulis. Apakah baiknya ketika acara berlangsung notulis boleh ditulis dengan tulis tangan? Bagaimana Bu Ani? Boleh. Kalau misalnya nyaman dengan tulisan tangan, boleh. Nanti tapi kan tetap dipindahkan dalam bentuk ketikan. Jadi nggak mungkin kita kasih tulisan tangan kita ini hasil notulanya gitu. Tapi nanti kita akan ketik kembali gitu ya. Nah, cuman memang kalau misalnya prinsipnya bahwa harus selesai di hari itu, terkejar apa tidak gitu. Jadi lihat lagi situasinya. Kalau misalnya oke, boleh lewat hari atau boleh sore hari sehingga saya punya kesempatan untuk mengetik ulang, nggak apa-apa, tulis tangan dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya macam tadi kongres, nggak mungkin tulis tangan. Berarti harus langsung diketikkan. Tapi boleh-boleh aja. Gitu ya. Tantang untuk dengan menggunakan devices ya, komputer atau handphone atau lainnya. Jadi intinya diketik ya Bu, bagusnya ya. Jadi bagusnya sih. Jadi sebetulnya lebih menghemat waktu. Ada diskusi mendadak,
Itu kadang-kadang saya kan nggak bawa bolpen, nggak juga bawa laptop, itu saya gunakan handphone. Di handphone itu kan ada fasilitas note misalnya, nah itu saya ketikkan di situ, apa poin-poin yang harus jadi action plan ke depan misalnya. Ya udah ketiknya di situ, nanti saya pindahkan. Begitu ya Bu Sulistianti. Ya, oke Bu Ami, waktunya mungkin sudah selesai untuk tanya jawab. Ini di akhir chat kita mungkin ada sedikit dari Pak Joni ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa secara GCG, Good Corporate Governance nih, di BUMN dan perusahaan-perusahaan nasional, multinasional sudah banyak yang merambah ke GCG perusahaannya ya. Apabila notulen tersebut bersifat strategis, terutama menyangkut nilai nominal dan kebijakan, lebih baik ditingkatkan menjadi berita acara, agar semua peserta menandatangani hasil dari rapat tersebut. Berarti ini harus keluar pada saat rapat selesai. Hal tersebut sangat dibutuhkan di pengadilan apabila terjadi dispute di kemudian hari. Notulen bisa dibantah oleh peserta rapat karena apabila tidak ada tanda tangan dan paraf setiap lembar hasil notulen tersebut. Nah, jadi ini harus percaya diri banget yang harus ditingkatkan Bu Ami ya. Betul, betul. Terima kasih sekali Pak Joni sudah menambahkan, memang benar bahwa biasanya juga notulis itu akan menyampaikan pada saat sebelum meeting berakhir, itu akan disampaikan bahwa dibacakan notulanya, begitu ya. Betul, hasil notulanya itu bisa ditandatangani oleh semua peserta rapat. Ya, terima kasih sekali Pak Joni sudah menambahkan. Ya, baik Bu Ami, Q&A sudah berakhir. Terima kasih atas waktu Bu Ami telah berbagi, telah sharing kepada kita semua. Materi yang sangat menarik sekali dan memang sangat dibutuhkan saat ini. Di zaman 4.0 ternyata notula tetap masih diperlukan, bahkan sangat diperlukan sebagai bukti otentik untuk kebutuhan di waktu yang akan datang, namun ditingkatkan menjadi suatu kapasitas yang memang lebih teknologi tinggi. Tadi beberapa pertanyaan banyak yang masuk, kita kasih semangat dulu ya buat 3 penanya terpilih. Ini kita banyak sponsor, nanti pesertanya akan kami umumkan. Untuk pemenang simulasi dulu nih ya, Bu Ami tadi ada kelihatannya Bu Ami pengen panjang simulasinya, namun karena waktunya sangat singkat sekali, jadi kita berikan saja langsung kepada Ibu Ella Julaiha. Ibu Ella, selamat sudah berkenan waktunya untuk sharing untuk mengerjakan tugas dari Bu Ami tadi ya, Bu Ella. Terima kasih Bu. Ya, nanti hadiahnya kita kirim-kirim ya Bu, kita kabari. Ya, baik, kemudian untuk pemenang tanya jawab ada Pak Chang. Pak Chang, selamat. Kemudian Bu Dede Afifa dan Ibu Nining. Ibu Nining, selamat. Terima kasih buat pertanyaannya. Semuanya bagus-bagus, namun kita harus memilih 3 terbaik untuk penanya hari ini. Oke. Untuk peserta dengan IG sudah disubmit, sudah diupload ke IG Ikatan Sekretaris Bandung. Silakan, masih ada kesempatan, nanti kita akan pilih ya, diumumkan berikutnya. Kemudian bincang santai hari ini terlaksana sukses berkat sponsor-sponsor kita ya. Ada banyak sponsor, kita simak siapa saja sponsornya, kita tayangkan. Silakan Mbak Ratna. Berantakan banget sih nih. Apanya yang berantakan, Mama? Ini loh, Pak. Surat-surat penting kayak sertifikat, KK, ijazah,
Semuanya kalau pada saat kita butuhkan pasti susah dicarinya. Oh, gampang mah. Pakai ini nih. Display book dari Bantex dan expand file dari Bantex. Caranya gimana, Pak? Nah, untuk merapikannya, pisahkan dulu surat penting dan surat berharga. Mama pisahkan dulu ya. Oke. Nah, udah dipisahin nih, Pak. Surat penting sama surat berharganya. Ya. Papa bantu Mama ya. Ya. Surat pentingnya sama Papa. Oke. Display book, surat berharganya sama Mama di expanding file. Oke. Nah, udah selesai nih, Pak. Nah, kalau begitu kita tinggal masukin ini ke dalam box file. Nih, apa ajarin cara rakitnya. Yang pertama adalah masukkan dulu sisi yang berlubang ke dalam dan sisi yang satunya lagi ke dalam sisi yang berlubang tadi. Kita masuk, kita dorong dari dalam. Jadi deh. Nah, sekarang tinggal dimasukin, Mas. Kalau gitu, Mama masukin expanding filenya ke box file ya, Pak. Ya, Mama harus kayak juga. benar. Kalau gitu, majalah itu bisa dong ya, Pak? Sudah pasti bisa. Oke, Papa bantu Mama ya. Ayo. Mbak, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hesti Susilawati, tinggal di RT 9 RW 5 Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Nama warung saya Warung Sinar Sejahtera 1. Pertama kali saya datang ke Jakarta tahun 1992, ikut kakak saya jualan warung nasi. Habis jualan warung nasi, akhirnya lama-lama saya menikah. Habis menikah saya lepas dari kakak saya, dari rumah tangga saya itu kesulitan ekonomi. Akhirnya saya membuka warung sayuran. Saya kumpulin tuh sedikit, saya membuka usaha sembako kecil-kecilan. Suatu hari saya ketemu sama Bu Emma dari Sarah. Emma dari Sarah itu menawarkan sembako berupa minyak. Akhirnya saya bersama Bu Emma. Bu, saya paket untuk pencairan setiap bulan dengan aplikasi yang dari Sahar Belanja. Kita tinggal langsung dikirim.
Harapan saya materi terus lancar. Untuk teman-teman saya yang mau buka warung sembako, mau buka sayuran, nggak usah cemas dan ragu karena rezeki udah ada yang ngatur. Kedepannya, karena warung sembako itu masyarakat masih membutuhkan kita dan kita masih laku kalau jualnya. Terima kasih Mbak Ratna. Ya, ISI selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik buat anggotanya maupun calon anggota dengan berbagi. Kita ada tiap hari Kamis, ada Kamis promo di WA Group, itu ada semacam Thursday promo, itu jadi anggota-anggota diajak untuk mulai merambah ke dunia entrepreneur ya. Salah satu peluang bisa dimanfaatkan dengan tadi contohnya Sahara Sahabat Usaha Rakyat. Siapa yang berminat boleh nanti diinstal aplikasinya atau menghubungi Bu Ade atau Bu Lilis langsung ya. Kemudian ada knowledge juga yang disampaikan oleh PT Bantex tadi, banyak istilah-istilah dalam kesekretarisan atau administrasi perkantoran itu kadang-kadang kita yang memang masih salah sebut istilah-istilah. Nanti di Bantex itu ada edukasinya bagaimana penyebutan untuk satu jenis produk yang dipakai sehari-hari di kantor ya. Terus tetap menggali knowledge nggak cuma di kantor tapi di luar, mungkin bergabung dengan ISI Bandung ya. Terima kasih peserta yang masih di sini. Tiba waktunya kita untuk closing speech ya. Tapi sebelum closing speech jangan lupa kami ingatkan kembali untuk jangan lupa posting di Instagram ISI Bloom untuk mendapatkan hadiah menarik. Nanti kami umumkan langsung di Instagram ISI ya. Silakan kepada Ibu Berta Musti yang mewakili Dewan Pengurus Pusat. Beliau adalah Dewan Penasehat. Ibu Berta Musti, kami persilakan untuk menyampaikan closing speech buat kami semua, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, Mbak Santi. Sudah terdengar suara saya? Ya, baik. Para peserta webinar sekalian, selamat siang. Dan kita hari ini bertemu kembali di acara webinar yang keempat. Sebetulnya tadi waktu saya ditanyakan, Bu, siap ya untuk closing speech? Waduh, saya bilang closing speech dan waktunya kelihatannya nggak bisa juga terlalu banyak. Jadi kalau di dalam speech ini satu kata singkat dari saya, tadi sudah dikatakan saya sebetulnya senior di Ikatan Sekretaris Indonesia dan juga sebagai Dewan Pengawas di ISI bersama teman-teman di Jakarta untuk mewakili closing speech
bisa mewakili, yaitu 3 huruf saja. Wow, itu kesan saya ya. Wow artinya wow untuk Ibu Marcelina Utami, Mbak Ami, luar biasa. Apa yang disampaikan ini detail, kita juga bisa dapat wawasan cukup rinci, ada latihannya pula, sehingga kita tahu persis bagaimana sih seharusnya menjadi seorang profesional yang mampu membuat notula rapat atau jadi notulis. Dan termasuk juga wow untuk Mbak Listia. Mbak Listia tadi tambahan wawasan, notulis itu bisa menjadi satu profesi tertentu ya yang banyak dibutuhkan. Kemudian juga Mbak Santi seperti biasa. Nah, wow juga Mbak Santi membawakan acara ini sehingga lancar. Kemudian kita juga bisa termanage dengan baik. Dan juga wow untuk panitia. Panitia yang sudah bekerja keras. Ini tidak gampang. Apalagi kalau kita lihat isi Bandung ini secara konsisten setiap bulan sudah 4 kali, dan tadi Mbak Amelia mengatakan bahwa ini akan berlangsung terus sampai Desember dan nanti November ada lagi. Wah, luar biasa. Kami semua atau kita semua yang ada di sini pasti menunggu ada apa lagi nih nanti bulan depan, karena isi Bandung itu begitu kreatif, begitu selalu mengajak para anggotanya untuk terus maju. Luar biasa. Bravo isi Bandung, Jawa Barat. Dan mungkin kepada yang paling wow adalah pesertanya sebetulnya. Pesertanya sampai sekarang masih bertahan cukup banyak. Dan saya yakin pasti hari ini kita mendapatkan sesuatu dari Mbak Ami, dari juga tambahan tadi Mbak Tia, dari Mbak Santi juga, hal yang berkaitan dengan profesi kita. Dan terima kasih sudah bertahan diisi. Nah, tinggal sekarang bagi rekan-rekan yang isi, mudah-mudahan dengan menjadi anggota isi akan menjadi lebih banyak lagi pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan kita bisa saling bertukar pikiran untuk kemajuan profesi kita. Mungkin tidak panjang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini, webinar yang keempat, luar biasa, dan kita nanti bisa jumpa lagi di webinar berikutnya. Bravo isi Bandung, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu Berta. Kita berikan aplaus buat Ibu Berta, buat Ibu Ami, buat isi Bandung, dan buat peserta semuanya ya. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan webinar ini. Maaf, Bincang Santai Volume 4 ini. Sebelum menutup kegiatan dengan foto bersama, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Penasehat, pengurus panitia pelaksana isi Bandung, Jawa Barat, dan semua peserta. Secara pribadi dan atas nama asosiasi, saya mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan dan penyelenggaraan. Kami ucapkan kembali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada Bincang Santai Volume 4 ini. Sampai bertemu di Bincang Santai Volume 5, tolong dicatat, tanggal 14 November 2020 dengan topik yang sangat menarik juga ya. Oke. Apabila ada masukan dan saran, silakan mengisi pada link yang sudah kita share, beserta feedback silakan disampaikan. Kemudian materi dan sertifikat akan disampaikan oleh sekretariat pada maksimal H+3. Silakan ditunggu. Kemudian kita tutup sudah kegiatan ini dengan foto bersama. Boleh silakan dibuka layar videonya masing-masing, dilanjutkan dengan Ramatama, pertanda kegiatan ini selesai. Demikian, saya Santi Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo kita Waalaikumsalam. foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ayo Bu Ade, Foto mau dulu. nggak? Bring foto. Bu adanya mana? Hadir, Bu. Yang foto Bu Ratna. Siap, Bu Ratna? Oke, terima kasih Bu Ade. Ini ada tiga layar ya. Jadi satu-satu. Ini saya screenshot layar pertama dulu. Siap-siap aja. Yang mungkin pada nggak tahu ada di layar berapa, tapi standby aja dengan Tiga ya, Bu. senyum yang Pokoknya paling pakai oke. gaya, pakai 1, 2, tangan. 3. Oke, untuk layar pertama. 1, 2. Ceklek. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Ya. Oke, untuk sebentar saya pindah ke layar kedua. Untuk layar kedua, 1, 2, 3, standby. Oke, sudah. Untuk layar ketiga, oke. 1, 2, 3, standby. Cheers. Oke, Oke. siap.